Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Kali ini kita berada di ketinggian 1700-1800 meter di atas permukaan laut. Lokasi kebun di bawah kaki Gunung Malabar. Ini lahan garapan Pada dan Sunarsa, salah satu petani di kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Lahan ini bekas tanaman kina HGU PTPN. Kali ini kegiatan kita adalah pemupukan susulan serta pembumbunan tanaman kentang varietas Nadia benih G2 ke G3. Ini tanaman kentangnya sekarang usia 30 harian, waktunya pemupukan susulan. Pupuk yang kita berikan adalah campuran antara NPK, KCl, kalsium nitrat plus boron, sama kiserit. Nadia merupakan varietas lokal unggulan dari kelompok tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Varietas Nadia dirilis tahun 2008. Salah satu pemulianya adalah Insinyur Yodan Mustafa, anak Pak Haji Adung yang nomor 2, juga manajer produksi Hikmah Farm pada saat itu. Nadia merupakan seleksian dari varietas granola. Keunggulannya dia potensi hasil lebih tinggi, umbi sama-sama lebat, usia panen lebih panjang sekitar 1-2 mingguan, dan dia berbunga serempak ya, bunga putih ungu. Nadia pun memiliki ukuran batang serta ukuran pohon yang sedikit lebih besar, lebih tinggi dari varietas granola. Nadia memiliki stolon dan akar yang lebih panjang, menjadikannya lebih irit dalam penggunaan pupuk. Stolon yang panjang juga menjadikan Nadia lebih toleran serangan NSK. Di kejauhan itu yang berasap adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi hidrotermal. Ini dataran tinggi Pangalengan. Lokasi kebun ini sekarang kita berada di sebelah timur laut Pangalengan. Ini di kaki Gunung Malabar, ketinggian 1700-1800an, lahan PTPN. Jadi ini lahan KSO, bekas tanaman kina PTPN Nusantara. Oke, kita kembali lagi ke tanaman kentang. Jadi ini pupuk susulan kita simpen di bagian tengah bedengan di antara tanaman kentang. Ditabur ya, kemudian nanti bagian tengah bedengan kita tinggikan minimal naik 5-10 sentian, bagian pinggirnya kita tinggikan. Kemudian ketika memberikan pupuk susulan, hati-hati terkena daun atau terkena batang, takut nanti terbakar sama pupuknya ya. Jadi kalau kata orang Sunda, tanamannya disingklaken, bisa dikepinggirkan baru kita berikan pupuknya. Ini beberapa hari terakhir cuaca lumayan ekstrim, cuman terang beberapa jam, hujan kadang dari sore sampai malam atau malah hujan dari pagi. Tanamannya terkena busuk daun Phytophthora infestan. Untuk mengurangi sumber penularan, daun-daun yang terkena busuk daun kita potes, kita buang dari lahan supaya nanti tidak terlalu banyak sumber penularannya dari tanaman-tanamannya terkena penyakit busuk daun Phytophthora infestan. Ini sebelah sini proses pembumbunan pupuk susulan. Pupuk susulan disimpan di antara barisan tanaman di dalam bedengan, kemudian dibumbun. Ini bumbunya bagian tengahnya dulu supaya bagian tengah bedengan tidak menggenang. Apabila bagian tengah bedengan menggenang menjadi lembab, ini tanaman 2 baris, kesananya rawan busuk daun dan rawan layu. Proses pemupukan susulan dilakukan ketika usia tanaman 25-35 hari, tergantung musim serta pertumbuhan tanamannya. Bulan lalu yang kita tanam ini benih G2 ke G3 untuk produksi benih lokal ya. Tahun kemarin juga sama ditanam G2 ke G3 varietas Nadia, hasil produksi di atas 30 ton. Semoga yang musim sekarang hasil produksinya bisa lebih tinggi. Semoga tanamannya bisa segera pulih dan bisa terus mulus hingga finish. Nanti bisa menghasilkan bakalan benih G3 yang bagus berkualitas untuk musim tanam akhir musim kemarau awal musim hujan tahun ini. Demikian proses pemupukan susulan serta pembumbunan tanaman kentang. Semoga videonya bisa sedikit berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Hatur nuhun.